Terima kasih, silakan Bapak Brandon men-sharingkan firman Tuhan kepada kita malam hari ini. Teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk waktu ini yang indah di mana kami boleh berkumpul, baik hamba-Mu yang terbatas di Bali dan teman-teman yang ada di Papua, di Jayapura. Terima kasih Bapa untuk persekutuan youth ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga untuk komitmen dan kesediaan mereka untuk hadir dan berkumpul dengan sesama tubuh Kristus untuk belajar firman Tuhan, berdoa, memuji nama Tuhan, dan juga sharing dan saling menguatkan satu sama yang lain. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan topik ini, yaitu to the ends of the earth, hingga ke ujung-ujung bumi. Kiranya melalui firman Tuhan kami boleh ditransformasikan oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, supaya kami dibentuk dan sesuai dengan semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan menjadi murid Kristus yang mencintai Tuhan dan juga boleh membawa Injil sampai ke ujung bumi dan menjadikan segala bangsa murid Kristus. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan boleh bersama-sama dengan teman-teman. Saya sudah keliling Indonesia, kecuali kedua tempat yaitu Ambon dan Papua. Dan sebelum pandemi saya punya cita-cita ke Papua ya. Dan hari ini saya baru sadar bahwa saya akan sampai di Papua. Jadi saya merasa sukacita teman-teman. Ya. Kita akan belajar satu tema hingga ke ujung-ujung bumi ya, yang saya mengambil dari Yesaya pasal 49 ayat 6b. Saya mengajak teman-teman untuk siapkan Alkitab, baik Alkitab fisik maupun gadget, karena kita akan lihat beberapa ayat. Teman-teman juga boleh catat, dan nanti setelah firman Tuhan kita akan ada sesi sharing dan tanya jawab. Pertama kali ayat ini muncul di Yesaya pasal 49 ayat 6b, di mana Tuhan berkata demikian, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Teman-teman, konteks dari ayat ini adalah bagi orang Yahudi. Allah memilih dan mengkhususkan bangsa Yahudi untuk menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membawa terang akan kabar berita dan juga firman-Nya dan kemuliaannya dan ketetapannya sampai ke ujung bumi, teman-teman. Namun kita tahu bahwa orang Yahudi gagal melaksanakan ini, dan sebenarnya ayat ini tergenapi sepenuhnya di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang dikutip oleh Simon sebelum dia dipanggil Tuhan, dia melihat Mesias dan dia juga berkata, yaitu terang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Jadi teman-teman, Tuhan walaupun umat Israel gagal, Allah sudah merencanakan dari awal bahwa dia akan menggenapi ayat ini melalui anak yang tunggal, pribadi Yesus Kristus, yang menjadi terang bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi di bangsa Israel. Jadi Yesus datang saat dunia di dalam kegelapan, tanpa harapan. Dia datang dan membawa terang, yaitu kabar mengenai keselamatan kekal kepada seluruh umat manusia, teman-teman. Kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan secara sengsara, dia mati setelah dia tanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia di dalam kuburan 3 hari dan 3 malam, dia bangkit dari antara orang mati dan menyatakan diri kepada murid dan ratusan yang lain, dan dia naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan dan Yesus Kristus tetap jalankan tugasnya melalui kuasa Roh Kudus di dalam setiap orang percaya dan para muridnya, teman-teman. Membawa Injil ke seluruh dunia. Dia berkata, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan sampai kepada ujung bumi, teman-teman. Dan inilah tugas kita, teman-teman, sebagai gereja. Konteks ini dari ayat ini adalah bagi Paulus dan gereja, yaitu bahwa kita menjadi saksinya sampai ke ujung bumi, teman-teman. Dan kita memberitakan Injil kepada segala makhluk dan memuridkan segala bangsa di dalam nama Tuhan Yesus.
Nah, saya mau sharingkan sebelum saya masuk di poin-poinnya, dua miskonsepsi ya, dua kekeliruan mengenai apa itu sebenarnya seorang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas ini, membawa Injil sampai ke ujung bumi. Saya melihat ya tubuh Kristus, termasuk juga di Indonesia, orang awam rata-rata menganggap bahwa dia tidak bisa memahami firman Tuhan sendiri, harus hamba Tuhan yang menjelaskan. Kedua, orang awam menganggap bahwa dia tidak bisa melayani, harus hamba Tuhan yang melayani, baik dalam penginjilan dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa setiap kita memiliki peran dan juga panggilan sama-sama penting di dalam tubuh Kristus, teman-teman. Jadi saya mau sampaikan dua miskonsepsi ini. Yang pertama, teman-teman, adalah mengenai seorang misionaris atau seorang misionaris artinya seorang yang diutus, teman-teman, sama dengan arti dari rasul di Perjanjian Baru seperti Paulus. Jadi seorang yang diutus, kan banyak orang pikir kalau kita mau jadi misionaris sejati harus ke tempat yang begitu jauh, misalnya lintas laut, dan harus ke satu suku tertentu di tengah-tengah hutan, teman-teman. Apakah demikian sebenarnya dengan seorang misionaris di Alkitab seperti Rasul Paulus? Nah, kita lihat contoh aja ya. Bahkan dari khotbah Paulus ini dan beberapa tempat yang lain, Paulus kan memberitakan Injil terlebih dahulu kepada orang Yahudi, teman-teman. Nah, setelah Yahudi menolak, dia berkata, kalau begitu sudah, saya akan ke bangsa-bangsa. Nah, bayangan kita, dia ke bangsa-bangsa berarti yang tadi, menyeberang laut, pergi ke satu suku yang begitu jauh ya. Tapi dia kemana, teman-teman? Dia ke seberang tempat ibadah orang Yahudi. Maksudnya di samping rumah ibadah orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, teman-teman. Jadi dia ke bangsa-bangsa bukan seberang laut, tapi ke sebelah rumahnya. Ya, dan ini miskonsepsi pertama, teman-teman, yaitu bahwa kita pikir kalau saya mau jadi ke bangsa-bangsa, saya harus ke tempat yang jauh. Di tempat kita sendiri loh, ada orang yang belum percaya. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menjangkau. Sama seperti Nabi Yesaya, teman-teman. Dia mau mempersembahkan diri kepada Allah. Dia berkata, inilah aku, utuslah aku. Nah, Tuhan utus dia kemana? Ke kampungnya sendiri, karena dia tinggal di kota Yerusalem. Dia tidak diutus jauh-jauh, dia diutus ke kotanya sendiri, teman-teman. Dia terbukti ya. Nah, miskonsepsi yang kedua, kekeliruan yang kedua mengenai misionari sejati, yang tadi, kedua adalah masalah penduduk ya, dan padatnya penduduk. Tadi kita pikir bahwa kita ke tempat yang terpencil, baru itu namanya misionari sejati ya. Tapi tahu nggak bahwa Paulus pergi ke pusat populasi penduduk pada saat itu, seperti ke Athena, ke Korintus, ke Tesalonika, ke Efesus, dan kota-kota besar Antioch di dunia saat itu. Jadi sebenarnya Rasul Paulus, saya percaya kalau hari ini dia akan pergi ke Asia, teman-teman, untuk pelayanan karena penduduknya paling banyak ya. Saya percaya ya teman-teman bahwa setiap kita tidak kebetulan teman-teman lahir di Indonesia ya. Allah menempatkan setiap kita di tempat yang sangat strategis, yaitu di Asia. Jadi 2/3 dari seluruh penduduk bumi tinggal di Asia. Dan 2/3 kurang dari seluruh penduduk Asia dianggap antara golongan suku terabaikan atau belum terjangkau. Jadi 2/3 antara belum dengar Injil atau belum terjangkau, teman-teman. Jadi ini kita tinggal di tempat yang paling strategis di dunia untuk menjangkau jiwa. Nah, intinya tidak harus teman-teman jadi hamba Tuhan resmi atau misionaris. Setiap kita ditentukan sebelum kita terbentuk di dalam rahim ibu untuk melayani Allah. Dan kita ditetapkan sebagai utusan Allah bagi bangsa-bangsa, teman-teman. Dan satu hal yang kita harus tahu bahwa dunia ini hidup di dalam kegelapan. Dan saat kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kerajaan terangnya. Dan sekarang kita hidup di dalam terang secara rohani. Dan kita menuju ke surga saat ini.
Nah, satu hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman adalah begini. Saat ini kita sebagai tubuh Kristus memiliki kesempatan yang luar biasa. Tahu nggak sejak pandemi bahwa seluruh penduduk bumi, 7 miliaran orang, sebagian besar sedang melihat gadgetnya. Jadi bayangkan seluruh dunia sedang melihat gadgetnya. Nah, apa yang kita bisa lakukan terkait dengan ini? Tuhan berkata kepada kita di akhir zaman akan ada kesempatan dengan pintu terbuka untuk menyebarkan Injil, teman-teman. Nah, untuk ini adalah metode-metode atau langkah-langkah bagi teman-teman yang terbeban untuk penginjilan dan ingin menjangkau baik keluarga yang belum percaya, kenalan-kenalan, atau teman-teman di FB, atau siapapun itu, teman sekampus, rekan kerja, dan lain sebagainya. Ini boleh catat poin-poin saya, teman-teman. Dan sesuai dengan kesempatan dan pintu terbuka saat ini, di masa pandemi, kita di Asia membawa terang Injil Kristus. Pertama yang kita harus lakukan, teman-teman, adalah kita harus mulai dengan berdoa. Paulus begitu mementingkan doa, ya, dia berkata berdoa senantiasa. Jadi kita nggak bisa langsung dobrak, ya, dan langsung minta orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mendoakan terlebih dahulu. Seperti Paulus berkata, ya, mendoakan kami, ya, supaya ada pintu terbuka untuk memberitakan Injil rahasia Kristus, teman-teman. Jadi saya mau mendorong teman-teman untuk memakai doa sebagai langkah pertama. Rutin mendoakan anggota keluarga atau kenalan-kenalan yang lain. Pak Cahyo sebagai hamba Tuhan tidak bisa menjangkau seluruh lingkaran teman-teman. Itu bagian teman-teman untuk melakukannya. Anggap kita di dalam sebuah gang. Kalau di Jayapura ada daerah yang bahaya nggak di dalam kotanya? Yang ada banyak gangster-gangster atau milisya, banyak, gitu. Banyak orang mabuk. Salah satu tempat yang agak bahaya di mana yang ada gang yang bahaya atau jalan yang bahaya? Ya, depan rumah saya, Pak. Banyak orang mabuk kalau malam begitu. Oke. Jadi bayangkan kita di tempatnya rumah Pak Cahyo dan malam-malam kita masuk di satu gang. Terus tiba-tiba ada yang datangin teman-teman dan mengancam teman-teman berkata, harta atau nyawa. Terus awal teman-teman akan kaget, kan? Dan awalnya fokus kepada orangnya. Nah, tiba-tiba dia keluarkan senjata kayak pisau, ya. Nah, fokusnya teman-teman akan kemana saat itu? Pisau. Ke pisaunya, betul-betul. Karena pisau itu adalah faktor yang akan buat teman-teman kalah atau ya pokoknya faktor akan menentukan siapa yang menang di dalam peristiwa itu. Nah, demikian pula dengan berdoa sebagai salah satu senjata rohani kita. Iblis tidak senang loh kalau kita mulai berdoa, karena dia tahu dengan doa dia bisa kalah di dalam situasi tertentu, di dalam peperangan atau pengaruhnya dia kepada seseorang pribadi, ya. Saat kita mulai berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan bekerja. Kita nggak bisa lihat, tapi dia begitu akan kaget dan lihat. Itu seperti kita keluarkan pisau gitu. Nah, dia akan fokus ke pisau itu. Makanya mungkin teman-teman kesulitan, ya. Kenapa ya begitu banyak orang Kristen kesulitan untuk rutin berdoa? Kita ada 1000 macam hal yang kita harus lakukan setiap hari. Tapi berapa banyak waktu kita spend untuk serius di dalam doa? Bicara tentang doa, seminar tentang doa. Tapi untuk sungguh-sungguh lakukan itu susah sekali. Selalu ada aja halangan. Apalagi dari HP, ya. Makanya HP harus dimatikan dan disingkirkan supaya jangan begitu banyak message. Makanya saya mendorong remaja saya jangan saat itu dengan Alkitab di HP. Lebih baik di Alkitab fisik. Ini saran pribadi aja, ya, bukan aturan, ya. Karena di HP begitu mulai baca, nanti ada message, ada notification dari WA, FB, IG, dan lain sebagainya. Jadi lebih baik pakai Alkitab fisik, teman-teman. Nah, intinya senjata rohani adalah langkah pertama, ya. Karena dunia ini hidup di dalam kegelapan. Dunia seperti yang kita lihat sekarang bukan yang aslinya, oke? Dunia ini hanya sementara. Jadi siapa yang keren, ganteng, cantik, kaya, terkenal, banyak follower saat ini hanya sementara. Tetapi orang yang sudah kenal Kristus,
yang di dalam manusia rohaninya, orang itu akan hidup selama-lamanya, sedangkan yang lain akan lenyap selama-lamanya. Nah, orang yang kita kenal yang belum percaya, dia seperti ada topeng ya, ada masker di mata, sehingga dia tidak bisa lihat kebenaran, teman-teman. Nah, itu kiranya ini menjadi doa kita. Seperti firman Tuhan berkata, "Ila zaman ini membutakan mata mereka." Nah, pikirkan saat ini, siapa dalam anggota keluarga atau lingkaran teman-teman yang teman-teman yakin, saya rasa dia belum sungguh-sungguh lahir baru. Nah, doakan orang tersebut supaya Allah membuka mata rohani untuk percaya kepada Yesus. Segala argumen kepintaran kita untuk menjelaskan Injil nggak akan cukup. Harus bekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang tersebut. Oke, bagian kedua dan boleh dicatat adalah, nah ini bagian pelaksanaan penginjilannya sampai ke ujung bumi membawa terang Injil Kristus. Pertama, connected dengan pandemi saat ini. Gimana dengan kita ya? Kita bisa bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Berapa banyak kita lakukan itu? Tapi tentu harus dengan hikmat ya. Tidak bisa terlalu frontal karena kondisi politik di Indonesia dan juga terkait dengan masalah SARA ya teman-teman ya. Jadi kita kreatif aja teman-teman. Saya percaya lebih baik kita posting tentang sesuatu yang bisa membawa seseorang untuk percaya kepada Yesus dan hidup yang kekal daripada kita posting tentang makan siang, makan apa, atau saat kita kelihatan, saya kelihatan cukup ganteng atau cantik, saya akan foto dan kirim posting gitu misalnya. Itu sosmednya intinya begitu kan, egois dan mau tampil diri kita seperti paling happy, paling ganteng, paling cantik, paling apa gitu. Jadi memusat hedonisme ya kepada diri kita ya teman-teman. Ini hanya contoh. Jadi ini namanya Tim Tebow, teman-teman boleh search. Dia dari keluarga misionaris di Filipina, tapi dia kuliah di Amerika dan main American football sampai jadi masuk di professional NFL, sampai masuk di championship game. Terus dia taruh kan ada eye black ya di bawah mata untuk melindungi dari silau. Dia taruh Yohanes 3:16 gitu. Nah, hari itu di Amerika ada 92 juta orang yang search Yohanes 3:16 di Google gitu. Itu benar-benar amazing banget, bayangkan. Nah, kita bisa lakukan yang sama. Teman-teman coba hitung berapa friends teman-teman punya di FB dan berapa followers di IG. Nah, kita bisa menjangkau mereka dengan kirim message atau pesan, tinggal didorong oleh Tuhan. Nah, ini bagian pertama dari poin kedua, yaitu penginjilan melalui sosmed sesuai dengan dorongan dari Roh Kudus. Kedua adalah kan kita pelan-pelan sedang menuju ke new normal, benar kan? Berarti ya lama-kelamaan kita bisa kembali dan bisa interaksi dengan orang sebelumnya, akan sangat wonderful. Tapi jangan lupa dunia ini bukan rumah kita di surga, dan kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menjangkau sebanyak jiwa di sekitar kita sesuai dengan dorongan dalam hati. Jangan ke surga sendirian, bawa sebanyak-banyak teman, kenalan, keluarga ya. Nah, kira-kira di dalam penginjilan kita, apakah seperti ini caranya? Nah, kita harus tahu teman-teman bahwa harus berhikmat. Tapi kedua, jangan khawatir atau takut ya. Kenapa? Karena Roh Kudus, kita adalah satu tim sama Roh Kudus di dalam penginjilan. Jadi, Roh Kudus bersaksi tentang pribadi Yesus kepada manusia. Dia menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saat teman-teman ada dorongan untuk men-sharingkan Injil, turun. Tapi dia tetap pergi teman-teman. Sampai di Gaza, Tuhan beri langkah kedua. Ada sida-sida dari Ethiopia, kamu ke keretanya. Dia ke keretanya, langkah ketiga Allah berkata, sampaikan Injil teman-teman. Jadi Allah akan beri kita perintah satu persatu. Nah, dia akan lihat apa kita taat atau tidak. Nah, di dalam penginjilannya, ini step by step ya.
kita pertama membangun relasi, dan saya merasa sukacita sekali ya, dan saya bersedia kalau harus kena corona lagi, saya bersedia, karena saya yakin apa yang kita ngalamin ya, Tuhan akan bekerja dan akan mengerjakan sesuatu yang kekal melalui hidup kita, asal kita terbuka ya teman-teman. Mungkin teman-teman berkata, ya kalau begitu baik sih, cuman saya kadang-kadang agak bingung juga gimana saya men-sharingkan tentang pribadi Yesus kepada orang lain. Saya kan bukan hamba Tuhan, bukan sekolah teologi ya. Nah, ada satu cara ya, metode yang sangat terkenal dan juga simple ya, yaitu jalan Roma ya, Romans Road ya. Ini tinggal kalau teman-teman tidak perlu ke sekolah Alkitab atau dilatih bertahun-tahun, kalau teman-teman bisa baca, itu berarti teman-teman sudah bisa penginjilannya. Pertama, di dalam ayat-ayat ini, menyampaikan bahwa kita orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dari dosa adalah maut atau hukum yang kekal di neraka. Dan tetapi kabar baik adalah bahwa Yesus Kristus adalah karunia Allah dan hidup yang kekal bagi kita. Dan ketika kita masih berdosa, dia mati bagi kita. Dan siapa yang berseru kepada Allah akan menerima keselamatan kekal. Allah tidak membuat susah, dia ingin menjangkau jiwa-jiwa. Dan cara menerima Yesus ada di Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa dia sudah mati dan bangkit, maka kamu akan diselamatkan. Dan saat seseorang mau percaya, teman-teman boleh pimpin mereka di dalam doa untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Contoh, mereka boleh ikut doa dari teman-teman, Tuhan saya orang berdosa, minta mereka ikut. Saya percaya Yesus mati bagiku, saya minta pengampunan dari seluruh dosaku, dan saya bertobat dari kehidupan lama, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk ke dalam hati saya dan menjadi Juru Selamat dan Tuhan saya, berikan kepada saya hidup yang kekal. Kira-kira begitu, teman-teman bisa memimpin seseorang untuk menerima keselamatan kekal dan menerima terang Injil Kristus. Atau mungkin bagi teman-teman, wah susah dong, tadi kan 6 ayat, susah. Ini cuma 2 ayat. Teman-teman bisa hafal 2 ayat ini, atau tulis di HP, atau baca dari HP kepada seseorang yang teman-teman sedang menginjili. Ini sudah cukup untuk menyelamatkan seseorang. Dengar Injil dari 2 ayat ini. Nah, poin terakhir atau closing saya adalah demikian. Ini sangat amat penting untuk kehidupan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi, atau menjadi terang Injil Kristus bagi orang lain, menjadi saluran akan kasihnya adalah nomor 1, kita harus connected sama dia, sama hadiratnya. Bukan secara spesifik hanya kegiatan rohani, kegiatan gerejawi, termasuk online, bahkan rutin satedu, atau dan lain-lain, pokoknya rutinitas agamawi Kristen ya. Tapi betul-betul connected sama pribadi Allah melalui Yesus Kristus. Inti dari relasi kita dengan dia dan juga keefektivitas di dalam pelayanan adalah di Yohanes 15. Kita diam atau tinggal di dalam dia. Kalau di remaja, tema tahun lalu adalah hang out with Jesus. Hang out ya, connected sama Tuhan. Kan dia berkata, teman-teman, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya secara kekal, secara rohani. Jadi, di dalam penjangkauan teman-teman kepada orang lain, rahasia adalah connected sama Yesus Kristus, sama kasihnya. Menerima kasihnya dan menyembah dia, dan pribadi dia melalui teman-teman akan menjadi hal yang paling efektif untuk menjangkau orang lain. Stay connected sama Jesus. Di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, di dalam doa, menjaga kekudusan, menghindari apapun yang teman-teman yakin bahwa hal ini akan mengganggu relasi pribadi saya dengan Tuhan. Masalah dosa itu bukan apa yang boleh saya lakukan, apa yang nggak boleh. Bukan. Sedangkan masalah dosa adalah hal apapun yang terkecil yang mengganggu hati nurani
Atau teman-teman ada terganggu lah di dalam relasi dengan Tuhan. Atau teman-teman ada dorongan bahwa sepertinya Tuhan tidak mau saya lakukan ini. Padahal bagi orang lain biasa aja ya. Bukan menurut orang lain, tapi koneksi teman-teman dengan Allah. Ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Begitu besar kasih Allah akan dunia, dia datang dan Allah Bapa mengaruniakan anak yang tunggal bagi dunia ini. Dan yang dunia ini rindukan adalah kasih dia. Setiap orang tidak peduli dia kelihatan keren, cantik, ganteng, kaya, confident, tapi di dalam dia memiliki dalamnya atau hatinya seperti anak kecil yang hanya rindu diterima dan dikasihi oleh orang lain, termasuk setiap kita. Dan kita dan orang lain merindukan kasih ini dan hanya akan dapatkan melalui relasi dengan Tuhan Yesus. Dan juga memberikan, mari kita memberikan kasih yang sama kepada orang lain. Jangan egois, teman-teman. Jangan hidup untuk hanya mengasihani diri, hanya hidup untuk memuaskan keinginan daging, atau punya cita-cita sendiri. Paulus berkata, kalau aku pergi ke surga jauh lebih baik. Namun, kalau saya tetap di sini, itu berarti ada buah rohani yang bisa dihasilkan melalui hidup saya. Nah, gimana teman-teman? Mari kita hidup untuk hal yang bersifat kekal, rohani dan kekal. Jangan hidup untuk yang sementara. Tahu nggak teman-teman bahwa di surga nanti akan ada orang dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dan Allah adalah Allah misionaris untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang, supaya mereka jangan binasa. Kita sudah diselamatkan begitu enak. Bagaimana dengan mereka di luar yang belum terjangkau? Oke, teman-teman, saya beri kesempatan bagi ada yang mau tanya-tanya kepada Pak Brandon, atau ada sesuatu yang mau ditanggapi, silakan. Monggo. Apa yang membuat Pak Brandon punya kerinduan besar? Ya, thank you pertanyaan William. Ya, jadi saya kan dulu dari Katolik kan, tapi di masa remaja masuk gereja Presbyterian, dan akhirnya saya masuk STT kan di Amerika. Dan begitu di STT itu langsung ada kesempatan kan, harus untuk persyaratan lulus kan harus pelayanan mission trip ke luar negeri. Dapat kayak ayat firman Tuhan 2 kali yang sangat meyakinkan saya. Cuman tetap setiap kita biar hamba Tuhan resmi full time atau setiap tubuh kita di tubuh Kristus, kita tetap dipanggil untuk penginjilan. Enggak setiap kita gitu. Jadi saya tidak, kan ada yang punya karunia menjadi penginjil. Nah, saya tidak punya gitu. Saat saya mau penginjilan itu kaku banget kan. Jadi, tapi saat saya lakukan itu, Tuhan bekerja sih di waktu-waktu tertentu. Dan ini bertahun-tahun sih, saya kayak teringat terus akan yang namanya kekal ya. Bahwa suatu saat setiap manusia akan berdiri di hadapan penghakiman takhta putih dan menerima hukuman kekal. Dan kita sebagai orang percaya akan berhadapan dengan maksudnya di pengadilan, takhta pengadilan Kristus, di mana kita akan menerima upah. Nah, saya selalu diingatkan betapa pentingnya kekal dan bukan sementara, terkait tentu dengan keluarga saya yang belum percaya dan juga orang di sekitar saya, dan juga kayak Roh Kudus ini gerakan hati saya sih teman-teman, karena kita secara natural kita kan egois, hanya fokus ke diri kita. Tapi saat semakin kita dekat dengan Tuhan, dia mengubah kita sih dan beri hati untuk ini. Gitu sih kira-kira, William. Ya. Okay. Jadi umpamanya kayak kita buat langkah, kalau buat penginjilan kita harus berani melangkah awal dulu, selanjutnya Roh Kudus yang bekerja ya Pak. Ya, betul. Sebenarnya penginjilan itu bagian natural dari hidup kita, bukan sesuatu yang tidak natural. Jadi kita gini, kita memang harus hidup kan. Ada yang berkata kita hati dan fokus dan hati kita ke surga, tapi kaki kita di darat gitu. Jadi kita masih ada tugas tanggung jawab. Kita ada pekerjaan. Untuk bagi yang sudah berkeluarga harus menyediakan mencukupi kebutuhan keluarga.
Namun di dalam kehidupan natural kita, sama seperti gereja mula-mula, saat kita connected sama Tuhan Yesus dalam saat teduh, menjauhkan diri dari, menjaga kekudusan maksudnya, ya kita akan otomatis punya hati kita akan tergerak untuk si A, si B gitu. Dan itu benar-benar natural sekali. Yes. Penginjilan itu bisa seperti kita sharing kebaikan Tuhan dalam hidup kita berdoa ke mereka, atau hanya terpaku dengan yang tadi kita cerita firman Roma yang awal kejatuhan manusia, terus atau bagaimana. Atau ada kan yang bilang metode atau bagaimana. Kadang tuh kita bingung menghadapi situasi, ya kita kurang jam terbang, dan paling utama sih kita takut sih. Kita takut kalau kita habis penginjilan teman itu jadi jauhin kita. Kita takut kalau kita habis penginjilan nanti kita di itu sih kadang kendala anak muda secara pribadi. Ya, betul William. Ya, pertama kan kita tidak, tadi saya skip sih, cuman karena kebanyakan kita tidak menginjili setiap orang sih. Ini hanya berdasarkan dorongan yang Tuhan berikan gitu. Yes. Dan ini sekali lagi secara natural saat kita interaksi dengan orang gitu. Nah, yang tadi William sebut-sebut itu, itu semuanya sih tidak terpaku dengan apapun. Tapi kalau orang cara manusia selamat, dia harus dengar nama Yesus dan Injil Kristus gitu. Jadi nggak bisa, maksudnya kalau kita hanya sekedar misalnya Tuhan baik dan maksudnya Tuhan menciptakan langit begitu indah, itu tidak cukup. Harus spesifik tentang pribadi Yesus. Tapi gini, Tuhan bekerja karunia dan cara itu melalui pribadi kita secara natural masing-masing. Jadi William tidak akan persis seperti saya. Tuhan akan memimpin William dengan cara tersendiri melalui karakter pribadi William, profesi, interestnya William. Jadi contoh kayak William kan punya passion atau hobi apa. Nah kemungkinan besar orang yang lain yang punya passion atau hobi yang sama, Tuhan akan pakai William untuk menjangkau mereka gitu. Ya ini ada yang tanya ke saya nih Pak. Ini nggak tahu tanya. Oke. Nggak tahu tanya, nggak tahu pernyataan nih ya. Dia mengatakan ada teman saya yang tidak mau menceritakan Injil dengan kata-kata, tapi dia berpikir bahwa dengan tindakan yang baik dia bisa kali ya, dia bisa memberitakan Injil. Nah itu tanggapannya Bapak bagaimana itu? Oke. Ya terima kasih. Ya tadi kan Tuhan tidak pernah, menurut saya ya, kita lihat contoh di Injil ya, Tuhan Yesus tidak pernah bekerja dengan cara yang sama. Dia bahkan meludahi ke lumpur, bikin lumpur oles di mata seseorang. Jadi seperti William tadi sebut cara ini atau yang dibacakan Pak Cahyo tadi, semuanya Tuhan akan pakai teman-teman. Jadi metode tadi hanya salah satu cara. Tapi tetap sih Injil harus disampaikan, walaupun saya percaya Roh Kudus menyaksikan ke hati seseorang tentang Yesus ya. Namun yang paling efektif dan tuntas Tuhan memilih untuk memakai kita. Kan ada dari Saint Francis of Assisi yang berkata, kemanapun kita pergi selalu penginjilan dan bila perlu memakai kata. Jadi tentu juga kesaksian hidup kita salah satu yang paling powerful dan efektif, dan sebaliknya teman-teman, jika kita nggak hati-hati itu bahaya sekali. Misalnya kita, orang melihat kita di luar ya, contoh kayak minum bir atau nyebut atau maki atau pakai baju yang nggak bagus, maksudnya ada tulisan apa duniawi, hal-hal kayak gitu, itu akan merusak kesaksian kita teman-teman. Jadi benar-benar hati-hati di luar interaksi dengan orang yang belum percaya. Dan ada ayat tadi saya mau sampaikan ini 2 Korintus 2 ayat 14 ya, bahwa sebenarnya tanpa ngomong kita menyebarkan keharuman nama dan pengenalan akan Yesus kemanapun kita pergi. Karena kan roh Yesus, Roh Kudus kan hidup di dalam kita. Jadi kita menyebarkan aroma dari Kristus, dari kasih dan pengenalan Dia kemanapun kita pergi. Gitu. Jadi itu berarti tidak pakai kata, itu sih. Cuman kita harus buka mulut teman-teman, sih. Bagaimana? Sorry Pak Jaya ya.
Harus buka mulut tetap bagaimana, sih. Pak? Iya, maksudnya kita nggak bisa cuma bilang, oh saya nggak akan sharing firman, karena ada saat di mana kita kan di Roma 10 dikatakan bagaimana mereka selamat kalau nggak ada yang diutus. Gimana kalau mereka selamat kalau tidak ada yang memberitakan. Jadi kalau mau lihat contoh yang terbaik, lihat di Kisah Para Rasul sih. Kalau teman-teman tertarik, baca Kisah Rasul dan lihat cara para rasul penginjilan, dan kebanyakan dengan menyampaikan firman Allah. Jadi pasti ada saat di mana kita harus men-sharingkan firman Allah dengan mulut atau melalui sosmed gitu. Oke. Jadi jelas ya teman-teman ya penjelasan Pak Brandon tadi. Intinya kesaksian hidup itu penting, tapi juga orang tidak bisa selamat hanya dengan kesaksian kehidupan saja, harus ada firman tentang karya Yesus yang disampaikan. Itu yang dapat membawa mereka mengalami hidup kekal ya. Kira-kira begitu Pak ya, jadi intinya ya. Ya. Jadi sekarang paling memungkinkan kita lewat sosial media ya, karena 7 juta orang buka sosial media. Betul, 7 miliar, betul. Ya, jadi 7 miliar. Ya, lewat sosmed dan telepon gitu, japri. Jadi saya lihat ya kayak jemaat di gereja kami itu ada banyak yang down, drop, masalah ekonomi, masalah terkuras secara rohani, nggak ada koneksi sama yang lain. Jadi gini teman-teman, sangat efektif bila kita japri secara chat dan juga telepon ke orang yang kita kenal ya. Itu cara yang sangat efektif di momen pandemi selain kirim di sosial media gitu. Apalagi telepon, tanya kabar, terus mendoakan mereka, itu sangat powerful sekali saat ini di pandemi gitu. Teman ada lagi yang lain selain Ko William? Ya silahkan Alfiano, Ya Pak Brandon, saya mau tanya, pernahkah Bapak mengalami kesulitan waktu pertama kali menginjil? Maksudnya ada hal-hal yang dialami Bapak waktu penginjilan pertama kali, mungkin ada penolakan atau ada yang intimidasi atau yang membuat Bapak merasa kayak ada sesuatu yang ketakutan gitu. Apa Bapak pernah merasakan itu, mengalami hal-hal itu? Tidak pernah, tidak ada Pak waktu. Tidak ada. Nggak pernah, nggak ada. Sejak awal sampai sekarang nggak pernah, tidak ada. Ada terus menerus, nggak pernah berhenti. Nah, pernah segala macam hal pernah ngalamin sih. Pernah dilempari batu dengan massa, pernah diancam dengan teroris Al-Qaeda yang buat bom Bali pertama dan kedua di STT kami, pernah dipukuli massa sampai tidak sadar, dan segala macam hal yang lain. Begitu ya Pak. Ya, segala penyakit langsung kena tipes. Terus setelah itu kan saya awal kan uangnya terbatas, jadi saya 4 tahun pertama nggak masuk restoran, hanya makan dari gerobak. Nah segala penyakit dari Indonesia masuk tubuh saya, jadi ulang-ulang masuk rumah sakit. Jadi saya imunnya bukan dari vaksin, tapi dari penyakit masuk langsung. Jadi sekarang sudah kebal gitu. Jadi yang paling berat yang saya ngalamin sih masalah kesehatan dan fisik sih. Begitu setiap kali main olahraga remaja patah sih di sana. Jadi pasti tapi saya bukan komplain sih, Tuhan mengajarkan saya begitu banyak hal bertahun-tahun dari firman-Nya mengenai penderitaan orang Kristen dan betapa penting penderitaan yang kita membutuhkan. Kalau kita nyaman itu malah paling bahaya. Dan daging kitanya maunya nyaman. Kita maunya enak, nyaman, dan kita paling nggak mau menderita. Padahal kita paling dibutuhkan, yang kita butuhkan adalah penderita ya. Penderitaan. Manusia lama daging kita. Kedua, kita maunya semua memperlakukan kita dengan baik, sopan. Kita nggak mau diperlakukan dengan tidak adil ya. Padahal sebalik yang kita butuhkan teman-teman. Jadi semua ini saya percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan memakai semua untuk membentuk saya. Dan begitu pula dengan teman-teman juga. Semua teman-teman ngalamin itu semua proses yang Tuhan izinkan.
Jadi jangan pikir ada yang kebetulan. Ini adalah proses pemurnian yang terjadi dalam hidup kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk membawa kita lebih serupa dengan Kristus. Kita lebih wangi loh, lebih harum kalau menderita. Kalau enggak kita bau gitu kan. Jadi gitu sih. Iya. Ya benar Pak, itu sangat menguatkan kita itu. Oke, teman-teman ada lagi yang lain? Itu berarti dari keluarga sendiri juga sangat ada tantangan, Pak ya? Ya, dari teman-teman lama di Amerika semua mengejek saya, mengolok-olok sampai hari ini. Terus dari family sih, bukan keluarga. Keluarga. Ada sih tantangan sama keluarga, tapi bukan karena saya ya enggak apa. Gini, di tempat saya orang Kristen sedikit sekali gitu. Dia kayak Kristen KTP. Kristen sama Katolik KTP, maksudnya kayak hanya tradisi aja dan jarang ke gereja. Jadi saya dianggap kayak aneh, antara aneh atau mereka takut bahwa saya akan menghakimi mereka karena gitu. Pokoknya aneh-aneh gitu. Ada yang ejek gitu, saya dibentakin di jalan saat lewat. Jadi saya dianggap kayak selain aneh kayak gimana cara jelasinnya? Ya, jadi kayak dikucilkan, diusir gitu dari masyarakat di sana. Serangan iblis ya, supaya kita tidak semangat melayani. Iya. Tapi saya jujur ya, setelah kena corona, saya bersyukur. Maksudnya sekarang sepertinya tidak perlu vaksin ya, maksudnya karena ada imun dalam tubuh, jadi. Dan jujur bagi teman-teman yang masih usia muda sih, saya rasa kita jaga protokol dan berhikmat, tapi jangan ketakutan juga ya. Yang paling ngeri sih jujur adalah orang tua, seperti orang tua kalian atau kakek nenek, ya itu harus berhati-hati, karena itu resikonya jauh lebih tinggi gitu. Oh iya Pak, mungkin sedikit tanya. Ya silakan Brian. Pak, apakah penginjilan itu sesuatu yang harus dipaksakan gitu? Maksudnya terkadang kita sudah buka komunikasi dengan orang, tapi kayak sulit sekali gitu, kayak tidak ada pintu terbuka. Nah, apakah kita harus betul-betul paksa sebisa mungkin supaya telinganya mereka itu dengar Injil? Karena kalau tidak, kadang kita juga merasa bersalah tuh, aduh, janjian dia binasa. Atau mungkin ada saat dimana, kalau nggak bisa ya sudah lepaskan, mungkin belum waktunya gitu. Kira-kira bagaimana itu Pak? Kalau dalam case begitu, saya kalau udah kenal orang atau ada kesempatan ketemu lagi, saya tidak akan paksa sama sekali. Dan ngomong-ngomong, saya percaya bahwa Tuhan cara bekerja nggak pernah dengan paksa ya, baik dengan pemberian, dengan komitmen hidup, dengan satu semua harus dengan kerelaan hati. Itu yang Tuhan rindukan. Namun kalau case tertentu, kayak saya yakin nggak akan ketemu orang itu selama-lamanya, antara kayak maksakan diri atau, tapi gini teman-teman, intinya saat kita harus semakin connected sama Tuhan, kita akan merasa dalam, mau bilang dalam manusia rohani, hati nurani, atau suara Tuhan dalam hati, atau hikmat. Tuhan akan mendorong kita sih teman-teman. Dan terkait dengan yang William berkata tadi kan, semakin sering kita lakukan, semakin kita akan nyaman dan ini. Terus yang pintu terbuka ya, itu hal yang bagi saya sering ngalamin sih. Biasa ada pintu terbuka secara natural. Contoh kayak kalau penginjilan dari orang tertentu, saya cari titik ketemunya, maksudnya tentang budaya atau agama atau kitab suci mereka, connected sama yang connected sama Injil gitu. Dan kita bisa lihat ini sih. Tapi benar-benar terpaksa, benar-benar memaksakan ya nggak juga sih. Jadi tidak perlu merasa tertuduh begitu Pak ya, tidak perlu merasa tertuduh, yang penting kita peka saja dengan bimbingan Roh Kudus begitu ya. Betul sekali Pak Cahyo, dan jujur yang Brian ngomong, saya persis ngalamin itu bertahun-tahun. Rasa kayak guilty, dia akan binasa, kalau saya tegang sekali gimana cara ini. Jadi mungkin itu kadang-kadang bisa emosi kita sendiri atau maksudnya intimidasi dari iblis untuk merasa. Jadi jangan sampai ini menjadi sesuatu yang menegangkan dan sampai kita tegang sekali untuk lakukan. Ini mesti sesuatu yang natural dan
mengalir dari hidup kita dan membuat kita merasa sukacita gitu. Jadi gini, saat kita merasa begitu, Brian, kita berdoa. Saya selalu begitu. Tuhan, kalau Tuhan mau saya sampaikan ke orang ini, saya tegang banget. Tolong buka jalan secara natural gitu. Dan kadang-kadang nggak bisa, ya udah kita ingat orangnya dan membawa dalam doa dan percaya, maksudnya Tuhan akan mengirim orang lain. Saya kayak gini, kalau saya nggak sempat, itu saya biasa coba minta nomor WA atau FB. Nah, kalau kita bisa dapat kontak dari orang tersebut anytime, kita bisa sharing sesuatu sih di caranya. Kalau nggak sempat sharing Injil secara lisan. Ya, ini banyak hal berharga kita pelajari hari ini ya. Semoga kita jadi anak-anak muda, generasi-generasi penerus gereja yang punya wawasan misi dan hati yang benar-benar ya mungkin berbeda lah dari angkatan-angkatan sebelumnya, sehingga kita bisa menjadi gereja yang lebih misioner ya.